Halo, shalom, shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Selamat, selamat sore. Sampai jumpa, selamat jumpa dalam anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, semua dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan ya, buat kita sekalian. Kita mengucap syukur, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Dia yang sungguh amat luar biasa buat hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa dan memberi salam buat Ibu dan Bapak Gembala. Halo Bapak Ibu Gembala, shalom, Tuhan memberkati di dalam damai sejahtera sukacita Tuhan, dalam penyertaannya Tuhan. Shalom juga buat Ibu Susianti Tamsir. Apa kabar Ibu dalam anugerah Tuhan ya? Selamat sore. Ibu Tanieni, shalom Ibu Tanieni dan Pak Yafet, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom juga buat Pak Victor dan Ibu Icu dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Penyertaan Tuhan pasti heran sempurna ya. Untuk Pak Riyadi, shalom Pak Riyadi, apa kabar? Selamat sore, Tuhan menyertai Pak Riyadi dalam anugerah Tuhan, beserta dengan Ibu Nelly, Bu Marcelina Nelly dalam anugerah Tuhan ya, anak-anak juga disertai Tuhan. Halo shalom untuk Agus Setiawan, apa kabar? Damai Tuhan menyertai Agus ya di dalam kasih sayang Tuhan. Selamat sore juga saya ucapkan untuk Ibu Ritawati Sutrisno, apa kabar Ibu? Damai sejahtera Tuhan ya menyertai Ibu dalam kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan pasti heran sempurna. Pak Hendrawan Salim juga di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Shalom, selamat sore. Kami menyapa dan memberi salam kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dan ada bersama-sama dengan sore hari ini dengan kami, dan kami juga ucapkan shalom buat Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian yang mungkin online melalui eh, aplikasi di luar Facebook tetapi bisa masuk ya. Bapak Ibu, minta maaf saya ingin bantuan Bapak Ibu sekalian. Apa suara kami terdengar jelas? Apa ada suara yang kalau kita pakai bahasanya grebes-grebes gitu ya? Saya juga nggak tahu. Apa terdengar dengan jelas atau ada grebes-grebesnya Bapak Ibu? Nah, ini perlu 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 bantuan juga ya. Tolong kasih komen soalnya terdengar di kami ada sayap-sayap, ada bunyi grebes-grebes kurang lebih. Pak Riyadi, terima kasih respon positifnya. Suaranya jelas ya, puji Tuhan Pak. Jadi kalau suara jelas nggak ada grebes-grebesnya, kita tetap mendengarkan dengan baik ya. Eh, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu yang akan mengatur volume suaranya ya Bapak Ibu ya. Jika suara kekencangan Bapak Ibu yang atur sendiri. Besar kecilnya tentu bisa diatur dari handphone kita volumenya. Baik, 2 menit menjelang ke depan kita mau persiapkan hati kita mau bersama-sama mempersiapkan yang terbaik dari hati dan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Baik, shalom juga Pak Hermanus. Shalom Pak Hermanus, Tuhan memberkati Bapak ya dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang mungkin di sini bersama-sama dengan kita, saya ucapkan selamat datang juga dan doa kami bersama Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu beserta dengan keluarga, kami ucapkan shalom, selamat datang. Mungkin ada yang punya anak cucu menantu, kami percaya Tuhan juga melindungi mereka dalam anugerah Tuhan. Keluarga besar kita di dalam anugerah kebaikan-kebaikannya Tuhan ya. Haleluya. Ini 2 menit ke depan kita akan mempersiapkan diri. Saya juga berharap saudara bisa mempersiapkan diri untuk sama-sama bisa beribadah, menikmati kemurahan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tentu kami sapa dulu. Apa kabar? Baik semua ya. Semua dalam keadaan sehat. Doa kita Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun, tubuhnya sehat, dan kami percaya di dalam penyertaan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan ya. Haleluya. Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, jika sudah bersama-sama dengan kami, kita akan mulai 1 menit ke depan kita akan beribadah masuk dalam ibadah ini. Mari kita mau tundukkan kepala. Hamba-hamba Tuhan yang di sini ada Yuni, ada Airin, mari bersiap-siap diri untuk bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, pada sore hari ini, kami bersama-sama bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Di ibadah raya yang kedua ini, kami percaya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memimpin, dan kami menyerahkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin bahwa ibadah ini Tuhan
Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin di dalam ibadah ini kami memperoleh kasih sejahtera daripada Tuhan di dalam naungan Tuhan. Bapak, kami percaya ibadah ini membawa berkat bagi kami. Ibadah ini membawa kami mengasihi Tuhan. Dan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari Tuhan kuduskan ibadah ini. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu, terdengar suara lancar semuanya? Oh, ada kresek-kreseknya dikit ya. Baik. Apa ini mengganggu? Coba sebentar ya Bapak Ibu, saya monitor dari sini ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Suara terdengar jelas apa Bapak Ibu? Oh, mulai ada kresek-kreseknya ya. Baik. Benar ya Pak Riyadi, ada kresek-kreseknya. Pak Hermanus juga bilang ada kresek-kreseknya ya. Baik, baik. Bapak Ibu, sebentar ya. Sebentar saya coba rapikan dari sisi teknisnya ya, kresek-kresek. Ya baik, saya coba rapikan dari sisi teknisnya. Maaf sebentar. Sudah terdengar? Check on, apa masih terdengar? Hah? Masih ya? Masih terdengar suaranya? Makin parah toh. Suara jelas tapi ada kresek-kresek. Baik, oke. Masih, hah? Saya coba rapikan ya Bapak Ibu ya. Lalu sekarang saya coba masih dengar. Saya masih monitor juga dari tempat ini. Nah, udah hilang ya. Oke, sudah hilang. Baik, sudah hilang ya. Bu Tanieni, Pariyadi, clear. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Kita kerjasama sama-sama ya. Oke, baik. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita akan segera masuk pujian penyembahan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Silakan. Mari naikkan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat menyanyi bersama-sama dengan saya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu terbaik, Engkau pimpin kami, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Katakan sama-sama, kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, sungguh indah kau Tuhan. Mari berseru bersama-sama, katakan menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau perlindungan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Dan pada sore hari ini kami boleh bersekutu kembali. Kami bersama-sama dengan umat-Mu, kami bersekutu dan menghampiri Tuhan pada sore hari ini. Mari pimpin kami ya Tuhan, mari sertai ibadah ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah ini di dalam penyertaan Tuhan, ibadah ini di dalam kuat kuasa Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan sepanjang ibadah ini Engkau hadir dan Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau punya kerinduan agar setiap anak-anak-Mu mengerti, mengenal, dan menjalankan segala yang baik daripada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami serahkan waktu kami mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan hadir. Bapa, pada sore hari ini kami mau mengikat setiap roh intimidasi, roh orang kuat yang ingin mencuri kebahagiaan kami dan yang ingin mengacaukan fokus kami kepada Tuhan. Kami mematahkannya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami beribadah bersama-sama dan menikmati kuasa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya. Perangkat yang kami gunakan, apapun yang kami pakai, kami serahkan hanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Haleluya, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Semua baik-baik saja dan semua sehat-sehat saja ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya besarkan gambar saya terlebih dikit ya. Oke. Puji Tuhan, semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan ya yang menyertai kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, buka sama-sama Alkitab kita. Pada sore hari ini kita belajar banyak lagi menerima firman Tuhan dan kebenarannya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 5. Lukas pasal 5. Saya stop share dulu. Oke, Lukas pasal 5. Bapak Ibu buka Alkitab kita. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat Bapak Ibu? Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya siapin dulu ini slide-nya karena saya sudah buat slide-nya. Sebentar. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Oke, kita baca dari depan sini ya Bapak Ibu ya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Di ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertoraklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Haleluya ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan dan kebenarannya di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11.
Dan hari ini kita berbicara tentang tema semakin bertambah di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, semakin bertambah. Apa yang kita mau pelajari pada sore hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita perhatikan di ayat yang keempat. Sama-sama kita perhatikan di ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, perhatikan, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang apa Bapak Ibu? Dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Haleluya, puji Tuhan. Perhatikan, fokus di ayat yang keempat ini. Bapak Ibu, kita menjumpai satu kata, firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah selesai berbicara. Saya mau fokus di kata ini terlebih dahulu Bapak Ibu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Saya mau fokus di kata ini setelah selesai berbicara. Berbicara apa Bapak Ibu? Alkitab menjelaskan di ayat yang ketiga itu bahwa ia mengajar. Yesus mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapati bahwa sesungguhnya setelah selesai berbicara, setelah selesai Yesus menyampaikan firman kepada banyak orang. Hari ini, ketika pada sore hari ini, Bapak Ibu juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sama dengan orang-orang yang duduk mendengarkan firman Tuhan di tepi pantai, menyaksikan Yesus berbicara. Setelah selesai berbicara, artinya apa? Yesus setelah berbicara kepada banyak orang. Hari ini Bapak Ibu kita juga mendengarkan firman Tuhan yang sama. Tetapi firman Tuhan bisa berkata-kata yang lain. Perhatikan selanjutnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Ia berkata kepada Simon artinya apa Bapak Ibu? Tuhan berbicara kepada banyak orang firman Tuhan secara umum. Tetapi ia juga berkata kepada Simon. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, pengajaran kepada banyak orang Tuhan sudah sampaikan. Tetapi kalau Bapak Ibu memperhatikan, ia berkata kepada Simon, berarti ini adalah perkataan atau pengajaran secara khusus, secara pribadi. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, ini berlaku untuk semua orang. Disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dan kita semua jemaat mendengarkan. Ini adalah firman yang umum kita dengar sama-sama. Tetapi ketika selesai daripada itu, Bapak Ibu, firman Tuhan juga berbicara kepada pribadi. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ia berkata kepada Simon, artinya apa? Ada dialog antara Yesus dengan Simon. Simon namanya Simon Petrus. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Firman Tuhan tetap Anda dengarkan, tetapi Tuhan juga mau berkomunikasi secara khusus. Sekali lagi secara khusus. Jika Anda ingin semakin bertambah, bukan hanya sekedar firman yang Anda dengarkan secara massal, ya seperti ini Anda mendengar ibadah, tetapi sudah itu Anda melupakannya. Tetapi saya mau sampaikan Tuhan punya acara khusus untuk setiap pribadi, untuk hidupmu dan untuk hidupku. Siapapun Anda yang mendengarkan pada sore hari ini, ia mau berkata. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan seperti ini. Tuhan punya cara untuk berbicara kepada umat kepunyaannya. Amin. Tuhan punya cara untuk dia menyampaikan isi hatinya kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah seperti ini. Setiap pekerjaan besar yang di dalam Alkitab itu Tuhan pasti berkomunikasi. Tuhan pasti berbicara. Ayo perhatikan Abram. Abram sebelum Tuhan suruh untuk pergi, Tuhan berkomunikasi dulu. Tuhan berkata kepada Abram, Tuhan berfirman kepada Abram. Tuhan menyampaikan isi hatinya. Sebelum Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan juga berkata-kata kepada Musa. Tuhan juga berbicara kepada Musa secara khusus. 4 mata Tuhan berbicara. Dan Tuhan menyampaikan isi hatinya. Tuhan mau memakai Musa. Ketika Tuhan mau memakai Gideon pun sama. Tuhan juga berbicara kepada Gideon. Entah itu lewat mimpi, entah itu lewat apa. Tetapi Tuhan berbicara.
Intinya Tuhan mengajak berbicara. Tuhan mengajak untuk berdialog. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan secara umum. Yes, secara umum. Tetapi secara khusus saya yakin Tuhan juga berbicara kepada hidupmu. Dan pada sore hari ini jangan keraskan hati kita ketika Tuhan berbicara kepada kita. Setelah selesai berbicara, Tuhan mengajar banyak orang di perahu itu. Tuhan sedang berbicara dan berkata kepada Simon, karena Tuhan ingin mencari Simon sebagai alat kepunyaan miliknya. Hari ini saya mau sampaikan, ayo siapkan hatimu. Semakin bertambah itu bukan hanya semakin bertambah dalam sesuatu hal ketaatan, tetapi semakin bertambah ke dalam level rohani yang lebih tinggi lagi. Dan saya percaya, masing-masing daripada kita, Tuhan punya rencana. Ada pekerjaan besar loh Bapak Ibu di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Ada pekerjaan besar di dalam kehidupannya kita. Tuhan mau campur tangan. Tuhan mau berkomunikasi kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan katakan pasti ada maksudnya. Amin ya. Tuhan gak mungkin dia berbicara tidak ada maksud. Cuma sekedar ya basa-basi. Simon, yang itu mah tadi cuma basa-basi. Enggak. Tuhan pasti punya rencana. Dan setiap apa yang Tuhan katakan, apa yang setiap Tuhan janjikan, ketahuilah tidak pernah dianulir atau dibatalkan. Saya mengaminkan ini. Tuhan tidak pernah membatalkan. Ketika Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau, ya Tuhan menyertai kita. Ketika sampai berkataan, sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman, artinya apa? Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap menyertai kita dan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak anulir itu. Oh, itu cuma berlaku di zaman Rasul. Oh, itu cuma berlaku pada zaman waktu itu saja. Oh, itu pada waktu zaman pencurahan saja Roh Kudus. Sampai hari ini. Firman-Nya ya dan amin. Tuhan tetap menyertai engkau dan mengasihi engkau. Engkau tetap berkenan di mata Tuhan. Dan engkau sungguh mulia di hadapannya. Dan saya mau sampaikan ini, Tuhan tetap mau berkata kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan berkata kepada Simon, berarti ada pekerjaan besar. Amin. Kita tahu bahwa di akhir ayat ini Tuhan ajak mereka, Tuhan bawa mereka bukan menjadi penjala manusia, bukan menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Satu pekerjaan yang besar luar biasa. Bapak Ibu, perhatikan di ayat 4 ini. Ada perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Apa itu? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dua pekerjaan ini Bapak Ibu, dua pekerjaan ini baru mereka selesai lakukan semalam-malaman. Semalam-malaman Alkitab mengatakan mereka tidak mendapatkan ikan. Ya, Yesus juga naik ke atas perahu mereka karena mereka perahunya kosong. Nggak ada ikan sama sekali. Kalau ada ikan mungkin mereka nggak berhenti di situ Bapak Ibu. Atau mereka punya kegiatan yang lain. Tetapi karena perahunya kosong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Apa artinya? Bukankah mereka baru selesai dari tempat yang dalam? Baru selesai mereka mau merapikan jalan. Mereka mau membereskan perahu mereka dan pulang dengan tangan yang hampa. Tentu ini merupakan satu aib, satu malu. Karena apa? Bakal ditanya sama keluarga mereka, mana Pak hasilnya? Mana ikannya? Kok semalam-malaman? Papa ini melaut atau enggak? Mungkin ditanya. Ya, Petrus ditanya mungkin sama istrinya, sama keluarganya. Mana hasilnya? Kok enggak ada apa-apa? Kok kosong? Lebih memalukan lagi jika hanya perahu mereka yang kosong, tetapi perahu-perahu yang lain mendapatkan ikan, Bapak Ibu. Ini merupakan satu aib pukulan besar. Tetapi saya mau sampaikan untuk bertolaklah ke tempat yang lebih dalam pasti mempunyai arti yang lebih lain lagi. Ada arti secara jasmani ya, tukang ikan, penjala ikan pasti tahu tempat yang dalam ada ikan-ikan yang besar. Jika Anda ingin mendapatkan ikan-ikan yang besar, Anda tahu di mana tempatnya. Kalau di laut yang dangkal, pantai yang dangkal, yang masih kelihatan ikan nggak pernah ada Bapak Ibu. Tetapi di tempat yang dalam pasti ada banyak ikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga mau mengajak kita semakin bertambah. Amin.
Semakin bertambah artinya apa Bapak Ibu? Saya mau sampaikan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Semakin bertambah, Tuhan mau mengajak kita untuk mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Saya melihat begini Bapak Ibu. Saya melihat begini. Ajakan Tuhan kepada Simon itu adalah ke tempat yang dalam, itu adalah ikan-ikan. Itu secara jasmaninya Bapak Ibu. Secara logikanya, seorang nelayan diajak ke tempat yang dalam adalah supaya di mana ikan berada. Tetapi kan mereka baru selesai menjala, menangkap ikan. Dan itu juga sudah siang. Ikan bisa nggak bakal ngumpul ketika ada orang Bapak Ibu. Di waktu siang ikan mungkin ada di tempat yang lain. Masuklah ke tempat yang lebih dalam Bapak Ibu. Tetapi itulah yang Tuhan suruh untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Saya mau membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh umatnya hanya diam Bapak Ibu. Jika engkau dan saya, saudara Bapak Ibu sekalian, diminta untuk semakin bertambah, Tuhan pasti tidak akan pernah bilang ini, udah diam aja di sini dulu. Sudah, hanya diam saja, tenang aja. Gak bakal seperti itu. Saya mau menyampaikan firman Tuhan. Dan saya tahu bahwa Tuhan mengajak lebih dan lebih lagi. Buktinya apa? Abraham dari tanah Ur disuruh pindah ke negeri tanah perjanjian yang Tuhan tunjukkan. Move, pindah. Musa pun sama, pindah. Dari tempat yang penuh dengan kesengsaraan, pindah. Ini yang Tuhan suruh, Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya berdiam di tempat yang ini saja. Apalagi tempat ininya saja adalah tempat yang tidak membawa kita pada pertumbuhan rohani. Tempat yang dimana kita penuh dengan luka, penuh dengan kecewa, dengan penuh segala sesuatu. Tuhan minta sama kita. Apa Bapak Ibu? Beranjaklah, pergilah, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kalau tempat yang dalam, kapalmu tidak akan pernah karam. Kapalmu tidak akan pernah nyangkut. Kalau pergi ke tempat yang dalam, kapalmu bisa lebih leluasa. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, bertolaklah ke tempat yang dalam. Mereka juga melakukan bertolak ke tempat yang dalam semalam-malaman. Tetapi saya mau sampaikan bertolak ke tempat yang dalam tanpa Yesus. Amin. Tapi pagi itu mereka bertolak ke dalam, bertolak ke tempat yang dalam. Saya mau sampaikan bersama dengan Yesus. Mereka berjalan melewati pantai, masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Itu bersama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo bersama dengan Yesus. Hari ini saya mau sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menyuruh kita hanya berdiam, tapi Tuhan mau mengajak kita keluar dari tempat kesengsaraan, sama seperti orang-orang Israel. Dibawa dari tempat kesengsaraan menuju tanah perjanjian, tanah yang apa? Penuh susu dan madu. Dan itu enggak habis-habisnya Bapak Ibu. Itu tidak selesai-selesainya. Saya mau sampaikan seperti itu. Tuhan ajak kita, yuk pindah ke tempat yang dalam. Di arti rohaninya yang lain adalah bukan hanya sekedar kekristenan yang cetek di tempat yang cetek, tetapi di tempat yang dalam. Memang di tempat yang dalam akan ada gelombang yang besar Bapak Ibu, ya. Di tempat yang dalam masih banyak tantangan-tantangan lainnya. Yang pasti ada angin ribut, pasti ada goncangan di dalam perahu itu, pasti ada sesuatu. Tetapi kalau kita memikirkan di tempat yang dalam akan mendapatkan banyak ikan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dipentingkan, apa yang dibutuhkan untuk kita bertolak ke tempat yang dalam? Kita perlu yang namanya mendengar. Ya, suara gembala. Ini Yesus sendiri yang berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Artinya apa? Bukan hanya sekedar menjadi Kristen yang sudah belasan, mungkin puluhan tahun, nggak pernah ngalamin yang namanya perubahan. Bapak Ibu dalam yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Mangga Besar, saya berharap dan saya berdoa setiap jemaat mengalami perubahan secara rohani. Semakin naik bukan semakin turun. Maaf bicara, kalau kemarin-kemarin sempat pelayanan, hari ini masih pelayanan lagi, lebih lagi mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bukan kita menjadi Kristen yang sepertinya Kristen
hanya mengingat-ingat nostalgia. Oh, dulu Om pernah penginjilan. Oh, dulu saya pernah seperti ini. Oh, dulu, tapi sekarang tidak pernah melakukannya. Hari-hari ini Tuhan mau mengajak kita, ayo beranjak ke tempat yang lebih dalam. Firman Tuhan juga berlaku buat saya sebagai hamba Tuhan. Ayo bertempat yang dalam apa? Mau ke dalam tempat yang Tuhan ajak, Tuhan suruh, Tuhan minta supaya engkau bertolak. Rohanimu harus lebih mantap. Rohanimu harus lebih menguatkan lagi. Ketika engkau berjumpa dengan orang, biar orang itu juga mendapatkan perkataan berkat. Ke tempat yang dalam artinya apa Bapak Ibu? Ke tempat yang dalam artinya Bapak Ibu juga dipersiapkan untuk sesuatu perkara yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Mendengar itu penting. Tapi ada hal yang lain adalah melakukannya. Melakukannya di mana? Untuk bertolak ke tempat yang dalam itu sukar. Jika kita sudah nyaman di tempat yang aman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang kita kerti yang namanya zona nyaman, zona nyaman. Udah di sini aja, udah enak kayak gini, nggak usah ngadepin tantangan, udah enak-enak begini, nggak usah lah direpot-repotin. Tapi kadang kalanya Tuhan membawa kepada kita supaya apa? Masuk ke masa, masuk ke tempat, masuk ke dalam sesuatu hal yang Tuhan punya rencana dan maksudnya yang luar biasa. Abraham udah enak di Ur Kasdim. Musa udah enak dia di rumah mertuanya. Tinggal mengembalakan kambing domba udah aman. Gideon sudah enak. Walaupun di dalam keadaan yang terjepit, tetapi dia tidak perlu yang namanya ketakutan. Maria juga sudah enak. Petrus, Paulus pun Tuhan panggil untuk sebuah perkara yang besar. Masuk ke dalam apa? Tempat yang lebih dalam. Hari ini saya mau sampaikan, jika engkau beranjak ke tempat yang dalam tetapi engkau berangkat sendiri, lebih baik urungkan niatmu. Tetapi jika Tuhan yang menyuruh engkau dan Tuhan yang bersama-sama dengan engkau, majulah bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang ada di sampingmu, Dialah yang akan membuat mujizat atas hidupmu. Dialah yang akan membuat hidup kita semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Bukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan berdasarkan kekuatan kita, tetapi berdasarkan karena dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beranjak ke tempat yang lebih dalam artinya apa? Rohani kita semakin lama semakin meningkat. Kalau namanya rohani semakin lama semakin meningkat, saya mau sampaikan itu tidak yang menjamin kita bebas yang namanya tidak dalam pencobaan. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu kita masuk di dalam tahap namanya apa? Ada yang namanya pencobaan, ujian itu bisa terjadi Bapak Ibu. Di tempat apa? Yang di tempat yang lebih dalam. Ada gelombang, ada riak air mungkin menakutkan. Kita lihat air masuk mungkin ke dalam perahu kita. Tetapi kalau bersama dengan Yesus, itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada sore hari ini Tuhan juga sedang berbicara secara khusus kepada Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan disampaikan, tetapi Tuhan juga sedang bilang sama hatimu, jangan khawatir, aku menyertai engkau. Jangan bimbang tentang masa depanmu. Jangan takut tentang penyakitmu. Tuhan sedang berbicara kepadamu secara khusus pada sore hari ini. Responi, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku dengar suara yang jelas. Engkau bersama dengan aku di dalam satu perahu. Aku tidak ditinggalkan, aku tidak sendiri. Ketika aku beranjak ke tempat yang lebih dalam, Engkau yang beserta dengan aku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang masih mendengarkan siaran ini, masih mendengarkan khotbah ini, mari bangkitkan imanmu di dalam Tuhan. Jangan ragu, jangan gentar karena Tuhan bersama-sama dengan engkau. Jangan ragu dan jangan goyah, Tuhan mendukung engkau, Tuhan memegang tangan kananmu. Engkau tidak dibiarkan dilepaskan. Engkau lihat kiri kanan, engkau lihat keadaan makin semakin membuat orang menjadi takut, menjadi panik. Tapi kalau Tuhan yang bersama dengan engkau, Tuhan punya rencana yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bertolak ke tempat yang dalam, ingat, firman Tuhan bukan hanya suruh pergi ke tempat yang dalam, tetapi Tuhan masih bersama dengan Simon. Tuhan masih bersama dengan murid-muridnya yang akan Tuhan bawa. Bapak Ibu, ada perintah yang kedua. Selain bertolak ke tempat yang dalam, firman Tuhan bilang seperti ini. Tebarkanlah jalamu. Amin. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan masih bersama dengan Simon. Tuhan masih ada di dalam perahu itu. Tuhan bilang apa? Tebarkanlah jalamu.
Malah di ayat 5 Simon sempat berargumen, adu pendapat sama Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya," artinya apa? Karena engkau masih bersama dengan aku, engkau masih dalam satu perahu dengan aku. Firman Tuhan bilang begini, "Aku akan menebarkan jala juga." Kalau Tuhan masih di dalam satu perahumu, Tuhan mau supaya kita semakin bertambah, lakukan. Lakukan, dengar perintahnya, lakukan Bapak Ibu. Lakukan ini juga bisa menebar jala. Saya yakin Bapak Ibu kalau di tempat yang dalam bersama Yesus, maka hidupmu akan tenang. Masalahnya jika engkau melepaskan Yesus, engkau melepaskan diri daripada kasih karunia, jangan sampai. Dari mimbar ini saya sampaikan, jangan sampai jemaat Tuhan, jangan sampai keluarga kita terhilang dan melepaskan dirinya, tetapi selalu ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama tadi dengar dulu dan melakukannya. Karena apa? Yesus bersama-sama dengan kita. Yesus menyertai kita. Tuhan memimpin kita. Apa yang perlu dilakukan? Dan yang ketiga, saya melihat bahwa ada poin yang ketiga, mengikat kesetiaan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Untuk semakin bertambah, engkau memang harus mendengar. Semakin bertambah, kalau engkau mau semakin bertambah, engkau harus yang namanya melakukannya. Dan semakin bertambah, engkau harus mengikat kesetiaan. Di mana ayatnya mengikat kesetiaan? Yaitu ayatnya adalah waktu mereka menghela di ayat 11. Ketika sudah dapat ikan yang besar, sudah mendapatkan sesuatu yang amat sangat luar biasa dan mencengangkan mata mereka. Bahkan Petrus sempat bilang, "Tuhan, menjauhlah daripadaku, aku nggak layak, aku orang berdosa." Tetapi ketika mengikat kesetiaan ini di ayat yang ke-11 mengatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini kesetiaannya mereka sampai dengan akhirnya mereka tidak melakukan sesuatu hal, tetap mengiring Tuhan. Walaupun pernah ada sesuatu peristiwa di mana mereka kembali lagi menjadi nelayan, mereka kecewa, mereka udah habis pupus semua. Tetapi Tuhan datang kembali dan melakukan hal yang sama. Tebarkan jalamu. Kalau yang kedua, yang terakhir yang Tuhan ketemui mereka, tebarkan jalamu ke kanan. Tuhan kasih detail. Tuhan kasih lebih spesifik penjelasannya. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan di situ. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan menyuruh engkau ke tempat yang lebih dalam, saya mau sampaikan seperti ini. Tuhan punya rencana. Tuhan tidak menggagalkan rencananya. Dan rencana Tuhan itu baik adanya buat kita sekalian. Tuhan tidak pernah menyuruh kita, "Ayo kamu Petrus bertolak ke tempat yang lebih dalam." Tetapi itu membawa kerugian, tapi itu membawa sesuatu malapetaka. Tuhan tidak pernah membawa kepada kita seperti itu Bapak Ibu. Ayo buka Alkitab kita terlebih dahulu. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Apa yang kita baca di dalam firman Tuhan ini? Kita mendapatkan firman Tuhan begini. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saya mengamenkan ini firman Tuhan. Allah memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan sudah memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera, termasuk Tuhan menyuruh kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Berarti Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kau pungkiri firman Tuhan. Jangan kau bilang, Tuhan bukan saya Tuhan ini. Ini buat firman Tuhan buat orang lain. Tetapi saya mau sampaikan, setelah Yesus berkata-kata, selesai Yesus berbicara kepada banyak orang, sekali lagi saya mau sampaikan, Yesus berbicara kepada Simon. Dan Simon pada hari ini adalah Anda dan saya. Bapak-bapak, ibu sekalian, pribadi-pribadi yang adalah Simon sendiri. Yang Tuhan juga mau berbicara kepada hidupmu. Siapapun engkau. Mungkin engkau hamba Tuhan, mungkin engkau hanya ibu rumah tangga, mungkin hanya engkau seorang pensiunan, tetapi saya mau sampaikan Tuhan mau berbicara kepada engkau. Dan Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Hari ini buka hatimu.
dengar firman Tuhan, lakukan dan ikat perjanjian setia. Tuhan, saya mau melakukannya dengan setia. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya tutup ayat ini, saya mau sampaikan sekali lagi. Setiap pekerjaan besar, pasti Tuhan berkomunikasi dengan kita. Setiap dalam pekerjaan besar, Tuhan pasti berbicara kepada kita. Yang perlu kita lakukan hari ini, dengar baik-baik suara Tuhan. Jangan abaikan. Jangan engkau bilang, udah itu bukan. Tetapi jika hati Tuhan, suara Tuhan, itu membawa damai sejahtera atas hidupmu. Sekali lagi, suara Tuhan pasti membawa damai sejahtera atas hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan dan kebenarannya. Kita berdoa, kita mau tundukkan kepala. Dan saya juga akan membawa Bapak Ibu sekalian, menghantar Bapak Ibu sekalian di dalam doa. Tutup dan doa berkat bersama-sama, ya. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ada nama-nama di sini yang akan saya sertakan dan saya bawakan dalam doa. Mari, saya percaya Tuhan yang membawa kepada mereka kelepasan, kelegaan. Segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Biar rahmat, anugerah, kasih sayang Tuhan menyertai kami. Dan kami bawa ke dalam tangan Tuhan apa yang kami dengar pada sore hari ini. Firman Tuhan yang hidup, menguatkan dan meneguhkan kami. Firman Tuhan yang menguduskan kami. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan berbicara kepada banyak orang, tapi Tuhan juga berkata kepada kami secara pribadi. Kami mau persiapkan hati kami untuk mendengar yang baik di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami boleh mendengar, melakukannya, dan mengikat janji setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap satu perahu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk bertolak ke tempat yang dalam. Tapi kami percaya dan yakin itu ada rancangan-rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan mengajak kami untuk ke tempat yang lebih dalam. Rohani kami makin mantap di dalam Engkau. Dan kami percaya kami akan melihat kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan kami siap menebar jala seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami. Mari Tuhan pada sore hari ini turunkan berkat rahmat Tuhan atas kami. Kami janganlah mendengarkan firman Tuhan ini, dikuatkan. Kami yang mungkin ragu, kami dikuatkan kembali. Kami percaya ada janji Tuhan yang heran sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan pada sore hari ini kami bawa jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah, yang online maupun yang tidak online. Kami bawa mereka. Kami juga bawa serta Bapak dan Ibu Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam naungan Tuhan, mereka aman, tentram. Mereka, anak cucunya, keluarganya di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga bawa staf penggembalaan GBI Mangga Besar dalam anugerah Tuhan. Lindungi mereka, jagai mereka. Biar mereka boleh melayani Tuhan dan kena kesepenuhan hati. Dan kami bawa juga ketua seksi dan komisi. Orang-orang yang melayani Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati mereka dalam anugerah rahmat Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, kami sebut nama-nama ini. Bapak Acap, Ibu Acu. Kami sertakan Ibu Holly. Kami sertakan Pak Simo Sugiarto yang sakit stroke Tuhan. Ibu Christine, anak dan keluarga dari Ibu Riniwati. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Juga Verlina, Tuhan menantu dari Pak Rundi. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Stefanus dan Verlina. Kami bawa anugerah Tuhan. Kami juga bawa Pak Santo Tuhan. Pulihkan. Pak Acit juga disembuhkan. Ibu Ritawati juga disembuhkan. Juga kami berdoa buat Ibu Komalayanti, Ibu Lianwa, Ibu Novi. Kami juga bawa Pak Jong Luklim. Kami bawa Pak Dedi, Ibu Yuli. Kami juga bawa Ian, Bu Ian Tuhan. Tuhan jamah Bu Ian di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami percaya Tuhan bukakan pintu berkat rahmat Tuhan, anugerah Tuhan kepada Bu Ian. Kepada Pak Cun-Cun Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga bawa keluarganya Ibu Lalan. Kami juga bawa Wati Liminadi. Kami juga bawa Ibu Teng Yuli Tuhan. Kami juga bawa Bu Norni. Kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan saudari kami Lolin Tuhan. Biar dia dikuatkan, disehatkan, dijauhkan dari mara bahaya. Tuhan, sembuhkan luka-lukanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pada sore hari ini. Jamah Lolin Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang menyembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami bawa serta Pak Yosep ke dalam tangan-Mu. Kami juga bawa Pak Rundi juga ke dalam tangan-Mu. Kami juga sertakan Hebat
ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan sehatkan, kuatkan, pulihkan. Kami juga berdoa buat nama-nama yang tidak disebut pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan, jika di antara mereka sedang ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang tersumbat, ada yang infeksi, atau apapun kelainan pada diri mereka. Entah itu di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan. Jamah mereka, sembuhkan mereka, kuatkan mereka. Tubuh kami punya antibodi yang bagus Tuhan. Tubuh kami punya kekuatan tubuh yang baik Tuhan. Sehingga kami menolak segala virus. Tubuh kami boleh sehat. Kami keluar dengan sehat, kami pulang dengan sehat. Kami pergi dengan damai sejahtera, kami pulang dengan damai sejahtera. Kami juga serahkan organ-organ tubuh kami yang lainnya. Yang kami tidak dapat sebut satu-satu, tetapi di dalam perlindungan Tuhan. Paru-paru kami kuat dalam nama Yesus. Jantung kami kuat dalam nama Yesus. Darah kami lancar Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya juga kami serahkan dalam tangan Tuhan kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami yang sedang menjalankan usaha. Kami yang mungkin hari-hari ini juga terancam PHK. Tuhan tolong kami. Beri hikmat, beri akal budi. Dan kami percaya melalui perbuatan baik. Tuhan berikan segala sesuatu pintu terbuka. Orang-orang boleh melihat apa yang kami kerjakan baik adanya. Dan kami berdoa setiap apa yang kami sentuh, kami kerjakan boleh berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Anak-anak yang bersekolah diberikan hikmat akal budi. Perjalanan mereka boleh berhasil. Yang bersekolah diberkati Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan kami percaya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang jemaat-Mu lakukan, boleh itu mendatangkan berkat di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang mereka lakukan boleh mendatangkan berkat. Dan pada sore hari ini sebelum kami berselesaikan ibadah, turunkan berkat rahmat Tuhan. Turunkan anugerah Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dengan iman kita menerima berkat rahmat Tuhan. Dengan iman kita menerima berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tanganmu, arahkan hatimu. Dengarkan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput engkau kedua kali di awan yang permai. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu sekalian, kami sudahi pada acara hari ini ibadah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang sudah melayani sepanjang minggu ini. Melayani dengan excellent. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam anugerah damai sejahtera Tuhan. Ingat protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Bapak Ibu, saya perlu sampaikan di sini bahwa ada salam dari Bapak dan Ibu Gembala yang harus saya sampaikan pada jemaat-jemaat yang beribadah secara online. Ada salam dari Bapak dan Ibu Gembala. Doa mereka menyertai kita sekalian. Dan saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Haleluya. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, jelang malam. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kita. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom ya Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Sampai jumpa.